Saat ini kita sama-sama berada di lokasi To The Point Cafe and Resto yang terletak di Jalan Farel, Pasar Ibu nomor 16, Kota Pematang Siantar. Pada saat ini kita dalam segmen tayangan memperingati Hari Sumpah Pemuda yang baru-baru saja kita peringati secara bersama-sama tanggal 28 Oktober 2022. Bersama-sama kita saat ini juga sudah hadir tamu narasumber kita yang akan membahas obrolan berkaitan dengan pemuda, mengusung topik pemuda berkreasi, pemuda beraksi. Kita langsung aja menyapa narasumber kita yang sudah bersama-sama kita saat ini. Selamat malam Bung Samuel. Siap Bang, selamat malam Bang. Horas. Horas Bang. Selamat malam Bung Rado. Selamat malam Horas. Trisno. Horas. Selamat malam Bung Jainul. Malam. Horas. Horas. Kita langsung aja pertama kepada Bung Samuel. Siap Bang. Bung Samuel, kita tahu pada saat ini bahwa guliran kiprah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Pematang Siantar, Bung Samuel merupakan ketua harian. Boleh nggak disampaikan Bung Samuel secara singkat, kira-kira apa sih pemuda itu dalam perspektifnya KNPI? Terima kasih kepada Bang Trisno karena sudah memberikan ruang juga untuk KNPI untuk hadir pada acara ini. Kalau ketika ditanya soal apa sih pemuda itu, saya ingin mencoba menderetkan beberapa capaian suatu bangsa itu kan dipengaruhi satu generasi, lintasan generasi. Contohnya itu kita mulai pada 1908 itu ada generasi Budi Utomo, karena satu generasi itu yakin satu bangsa yang siap dijajah itu mereka siap melawan dengan pendidikan. Nah, kita berlanjut pada tahun 1928, ini adalah momentum Sumpah Pemuda, karena satu generasi ini percaya dengan kebersamaan lah bangsa ini akan bisa maju melalui Sumpah Pemuda yang kita rayakan 2 hari lalu, itu 94 tahun Sumpah Pemuda dengan tema bersama membangun bangsa. Kalau ditanya apa artinya, kalau dari perspektif KNPI sendiri bukan hanya soal usianya saja, tapi spirit kepemudaannya untuk berkreasi, berkolaborasi dan berkreativitas untuk daerah Siantar, Bang. Baik, kira-kira dalam memanajerialnya KNPI kan kita tahu ini organisasi. Bagaimana keseharian Bung Samuel bersama teman-teman dalam memanage KNPI ini menjadi cikal bakal pemuda yang punya kreasi ke depan? Kalau ditanya untuk memanage, tentu dalam satu kepengurusan itu saya rasa bukan hanya di KNPI, organisasi lain, organisasi gerakan lainnya kan punya struktur, Bang. Kalau saya di KNPI itu wakil ketua pemuda, jadi fokus kita itu mengusung program-program yang terkait kepemudaan. Nah, ketepatan dalam momentum Sumpah Pemuda yang ke-94 ini, kemarin tanggal 22 Oktober dalam rangkaian acara pada puncak 28 Oktober kita itu buat running 5K untuk seluruh pelajar sekota Pematang Siantar. Itu sih, Bang. Dalam kreasinya punya perencanaan plan atau dia mengalir begitu saja sehingga tidak perlu membuat perencanaan, kira-kira gimana? Nah, kalau ketika ditanya soal jadwal, ya tentu dalam beberapa bulan sekali kita itu selalu ada pleno untuk beberapa program, Bang. Jadi bukan serta-merta hanya sifatnya momentum, ketika ada momentum kita baru mengadakan program, tapi sudah terencana, tersusun. Ya, saya tadi menyimak apa yang disampaikan Bung Samuel bahwa historinya KNP itu adanya gerakan melawan pendidikan di zaman Budi Tomo gitu ya. Nah, sekarang apa mau dilawan ini secara KNPI? Yang mau kita coba susun itu di KNPI itu soal kesenjangan dia, Bang. Kesenjangan. Kesenjangan pemuda. Boleh disampaikan apa itu bentuk kesenjangan yang sekarang memang dirasakan pemuda dalam perspektifnya KNPI? Nah, kalau fokus di kita Siantar, KNPI Siantar itu bagaimana teman-teman gerakan ini mendapat ruang untuk diterima oleh Pemko, Bang. Karena kalau kita melihat ke belakang
sepanjang perjalanan saya bergerakan juga di Siantar, ini minimnya perhatian pemerintah juga untuk pemuda Bang. Teman-teman gerakan contohnya yang pendiri KNP itu ada Cipayung. Nah ini juga yang menjadi perhatian khusus mestinya untuk Pemko Bang. Bukan hanya diakomodir di Kesbangpol saja, maunya ada ruang-ruang juga yang diberikan oleh Pemko untuk teman-teman bisa berkreativitas. Siantar ini bukan kekurangan pemuda, Siantar ini cukup kreatif. Teman-teman bergerakan kan itu salah satu juga untuk memperkenalkan kota Siantar ini terhadap di dunia nasional lah. Ada contohnya kayak GMNI, GMKI, HMI. Nah mereka kan punya simpul tersendiri yang di wadah mereka itu Siantar mereka selalu bawa itu Bang. Kita stop dulu, kita beralih dulu ke Bung Rado dan Manik. Bung Rado, selama ini juga kita mengamati perjalanan Bung Rado yang begitu antusias sebagai pegiat pemuda, yang kita tahu historinya Bung Rado itu dikenal mulai dengan gerakan-gerakan himpunan mahasiswa pemuda Simalungun. Tadi ada KNPI cerita bergerakan, mungkin Bung Rado yang kita tahu juga pernah turun aksi jalan ke jalan. Boleh nggak disampaikan Bung Rado berpengalaman sebagai orang gerakan pegiat himpunan mahasiswa pemuda Simalungun, apa sih dorongan terjadinya aksi itu? Baik, terima kasih. Selamat malam bagi kita semua. Bagi kami, kehadiran kami di sini itu menunjukkan spirit, dan kami berterima kasih kepada Bung Trisno yang bisa mengumpulkan senior saya ini. Nanti kalaupun penyampaian saya kurang, nanti dilengkapi senior saya. Baik, terima kasih. Karena kami masih sempat ketemu, walaupun saya masih anak bawang, tapi masih ketemu. Nanti adik saya juga melengkapi. Ya, oke. Baik, bagi kita khususnya pemuda, tanggal 28 Oktober itu kan hari keramat bagi kita. Itu menjadi motivasi dalam dunia pergerakan. Sumpah Pemuda itu, kaum-kaum mahasiswa itu menjadi motivasinya dalam suatu pergerakan. Pergerakan itu lahir dari diskusi-diskusi seperti ini juga. Jadi yang saya lihat juga sampai hari ini diskusi-diskusi itu sudah berkurang. Mungkin karena perkembangan teknologi, gadget, sehingga diskusi lebih banyak melalui media sosial. Tetapi kalau zaman kita, begitu juga mungkin nanti diperkuat abang saya, senior saya, bahwa suatu gerakan itu harus lahir dari refleksi, tidak boleh instan gitu. Refleksi itu lahir dari kesadaran. Kesadaran itu kan harus dari kecerdasan kita dulu. Kita melihat situasi di lapangan, sehingga itu kita bawa ke kampus untuk didiskusikan. Hasil diskusi itu baru kita gerakkan, maka ada refleksi, aksi, dan evaluasi bagi kita. Jadi setiap pergerakan itu memang hasil refleksi. Jadi di zaman kita memang kita diwajibkan menciptakan momentum, bukan menunggu momentum atau memanfaatkan momentum. Jadi mahasiswa itu, gerakan mahasiswa itu harus bisa menciptakan momentum. Itu tadi diskusi kita tadi singkat Ya. dengan adik-adik. Kita kutip tadi soal 1908 ya, bahwa pemuda memiliki peranan penting di bangsa ini. Jika guliran di zaman pergerakan orang Bung Rado, ini masih tetap nggak marwahnya pemuda ini gitu? Apakah memang memiliki peranan penting di pemerintahan? Ini perlu kita kaji juga. Tadi kalau dibilang dasar pergerakan itu adalah refleksi, ya refleksi bagaimana? Refleksikah apakah pemuda itu sudah dianggap tidak berperan lagi di pemerintahan, atau refleksi bagaimana? Silakan juga kalau pemerintah juga tidak mengharapkan pemuda, silakan. Tetapi pemuda, harapan kita khususnya gerakan-gerakan pemuda, jangan mengemis kepada pemerintah untuk meminta ruang-ruang untuk pemuda dan ditampung di APBD. Pemuda sekarang harus bisa menciptakan kreativitasnya. Dia tidak hanya merangkul pemerintah, ada banyak undang-undang, CSR,
perusahaan, kenapa itu tidak kita manfaatkan? Atau bagaimana kreasi pemuda untuk menciptakan peluang-peluang kerja? Kalau kita harus mengemis kepada pemerintah, akhirnya kita nggak mandiri. Jadi saya sebenarnya berharap kepada gerakan-gerakan mahasiswa, jangan tunggu ditampung di APBD, baru dia bergerak. Saya kebetulan di Sahabat Lingkungan, sudah hampir 14 tahun lembaga kita, tidak pernah ditampung di APBD. Dan dia terus bergerak. Dari mana dananya? Ya, itu kreasi kita untuk menciptakan peluang-peluang sehingga kita bisa berkarya. Baik, kita tahan sebentar Bung Radu, kita ke Bung Jainul. Ini kayaknya estafet ini kayaknya topik ini. Iya, Bung Jainul, kita tahu bahwa Bung Jainul adalah sebagai Ketua Bapilu untuk DPD Golkar Kota Pematang Siantar. Yang kita tahu juga bahwa keterwakilan wakil-wakil rakyat dari Golkar itu sudah ada. Menyikapi tadi rentetan KNPI, terus dari Bung Radu, di keterwakilan di lembaga legislatif itu, setahu Bung Jainul bagaimana akomodirnya terhadap aspirasinya? Boleh disampaikan Bung Jainul. Baik, terima kasih buat Bung Trisno Munte. Saya sebenarnya begitu beliau ini mengundang, agak ketar-ketir juga jantung ini kan. Kenapa? Karena saya kenal betul siapa Bung Trisno ini, dan pembicaranya disebutkan KNPI. Nah, saya juga tahu betul karena saya berlatar belakang dari sekretaris KNPI. Bung Radu ini walaupun kami beda generasi tapi pernah sama dalam satu gerakan, hanya beda aliran, seperti itu dia. Jadi Bung Trisno, pemirsa sekalian, spirit 28 Oktober 1928 itu Indonesia belum ada, belum merdeka. Spirit itu memunculkan satu statement, satu ikrar. Apa itu? Satu bahasa, satu bangsa, satu tanah air. Dia satu, spiritnya kan satu. Nah, kedua, terkait KNPI ini spiritnya dulu, berarti satu. KNPI, proses lahir KNPI ini kalau saya katakan ini setelah Indonesia merdeka, tepatnya 1973. Spirit lahirnya KNPI juga untuk satu, untuk satu. Hanya pada saat itu bagaimana pemerintah mengemas saluran aspirasi pemuda ini ada dalam satu wadah yang namanya KNPI. Maka kepala intelijen pada waktu itu Bapak Ali Murtopo coba membidani lahirnya KNPI ini, membawa dulu yang dikenal itu kan kelompok mahasiswa PMII, HMI, Gemini, PMKRI, kelompok Cipayung. Nah, kata Cipayung pun sesungguhnya itu lahir dari Ali Murtopo. Kenapa? Karena sering dikumpul di sana, di Cipayung untuk berdiskusi. Dari sanalah muncul ide untuk bisa bagaimana pemuda ini punya satu wadah. Berarti spirit 28 Oktober 1928 di Orde Baru, spirit untuk satu wadah penampung aspirasi pemuda, ini spiritnya sama. Hanya gerak dan juangnya yang mungkin berbeda. Nah, spiritnya sama, menjadi satu wadah. Dibidani oleh kelompok Cipayung, bergabunglah. Maka lahirlah yang namanya Komite Nasional Pemuda Indonesia, terpilih ketua pertamanya orang Sumatera Utara, Bung David Napitupulu. Itu ketua KNPI pertama. Nah, setelah itu masih banyak lembaga-lembaga lain. Ada SBSI, ada federasi-federasi yang lain. Ini juga pada saat itu negara pingin ada juga satu spirit yang sama menjadi satu wadah. Nah, sebenarnya spirit ini yang harus kita pahami. Masuk dekade saat sekarang ini, saya melihat spirit ini sudah jauh dari harapan. Sudah jauh dari harapan. Kita lihat sekarang pemerintah tidak menganggap lagi, atau negara tidak menganggap lagi
bahwa pemuda itu harus punya tampungan saluran aspirasi satu. Kenapa? Karena regulasi semena-mena. Kita tahu KNPI sekarang bisa pecah sampai 4. Belum lagi sampai daerah. Di pusat bisa pecah sampai 4. Ini sebenarnya menjadi sebuah tantangan pemuda. Pertanyaannya ada 2. Kalau memang negara tak menginginkan, ya udah. Berarti cari wadah lain. Saya tertarik yang disampaikan Bung Rado. Saling bisa tanpa intervensi sebuah negara jalan. Bergerak tanpa ada dukungan atau didukung atau tanpa didukung, program jalan. Ini satu segmen. Nah, yang kedua, semangat, spirit semangat perjuangan itu. Nah, saya juga melihat Bung Trisno, Ya. ini juga jauh dari harapan. Kira-kira Saya berani bisa katakan dekade 10 tahun. Saya Enggak. silakan nanti dikritisi. 10 tahun terakhir, saya nggak dengar lagi suara nyaring pemuda. Untuk dia bisa berkontribusi pemikiran, berkarya nyata dalam ikut serta menyukseskan pembangunan, terkhusus di Kota Pematang Siantar. 10 tahun terakhir. Kalau saya boleh bilang, berarti periode Hulman, periode Epriansah, Bu Dokter sekarang. Saya nggak dengar suara nyaring itu lagi. Kira-kira menurut Bung Jainul itu disebabkan apa? Saya mau tanya, siapa pemuda yang lahir berprestasi di Kota Pematang Siantar? Saya mau tanya. Nggak ada 10 tahun terakhir. Siapa yang mau kita iniin? Kalau saya bilang jangan salahkan pemerintah. Kalau saya bilang salahkan diri kita sendiri. Oleh karenanya pemuda nggak boleh cengeng. Jadi kita tidak terobsesi pada ketika mau melakukan sesuatu kritisi turun demo. Nggak zamannya. Nggak zamannya lagi. Dua, saya bilang saya kehilangan suara nyaring pemuda. Nggak ada yang nyaring lagi sekarang. Hari ini mereka bergerak entah apa yang dibawa, saya nggak tahu. Terakhir saya dengar ada gerakan BBM itu urusan pusat. Padahal di Siantar sangat banyak masyarakat kita yang masih terunta-unta. Regulasi kita masih tentang perenang. Nah, baru yang kedua, sebuah lembaga legislatif saat sekarang ini, saya berani katakan bahwa di DPRD Kota Pematang Siantar itu sudah 50% diisi oleh orang-orang muda. Persoalannya adalah bagaimana bisa pemuda ini untuk selalu mengundang, mengajak mereka berdiskusi, memberikan muat-muatan sehingga pemuda yang menjadi perwakilan kita di DPRD itu mampu menyerap apa yang menjadi pokok-pokok pemikiran kita untuk pengembangan di Kota Pematang Siantar. Ini pun kita lihat, nggak tahu, yang pasti saya juga nggak tahu DPRD yang muda pernah diundang oleh pemuda atau pemuda mendatangi mereka untuk berdiskusi tentang apa seperti itu, belum pernah saya dengar, belum pernah. Nah, yang terakhir, kita berharap saat sekarang ini, kalau untuk kita mau bisa maju atau berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara ini, khususnya Kota Pematang Siantar, jangan pernah berpikir seperti yang dibilang Bang Rado tadi, menunggu momentum, tapi harus ciptakan momentum. Bung Rado tadi jelaskan, untuk menciptakan momentum itu apa? Kita lihat situasi itu, kondisi itu. Ketika pemahaman kita, oh ini harus seperti ini, maka bawa teman-teman yang lain berdiskusi. Sama enggak? Seide enggak? Saya mau sampaikan aja sekarang, gitu banyak persoalan di Siantar. Oke. Bung Samuel, tadi sudah ada beberapa para senior ini yang bergerakan, bahwa menyampaikan situasi sekarang itu ada satu sisi pemuda itulah yang dikembalikan kepada jati dirinya gitu. Nah, tidak melulu harus mengkoreksi pemerintah. Nah, di KNP sendiri seperti dibilang Bung Jainul tadi, ada kontribusi yang kurang dari pemuda. Kira-kira dari KNP sendiri menyadari enggak kekurangan kontribusi pemuda itu saat ini gitu? Boleh sampaikan Bung Samuel? Ya, terima kasih. Ketika ditanya apakah kontribusi pemuda kurang pada saat ini khususnya untuk Siantar, saya juga mengaminkan itu karena situasi juga. Ya, Karena pertama saya izin juga
karena dua senior saya ini juga lahir dari rahim gerakan. Ya. Justru mereka lah yang lebih tahu juga pada masa mereka bergerakan dan hari ini. Itu mungkin refleksi saja untuk gerakan. Tapi apakah kemudian itu menyurutkan spirit pemuda untuk berkontribusi? Saya sih menyatakan tidak sepenuhnya juga pemuda hari ini diam. Yang saya lihat belakangan ini, kecenderungan teman-teman gerakan itu satu kebanggaan tersendiri buat teman-teman gerakan ketika sudah duduk bersama. Sebelum aksi pun sudah duduk bersama. Nah, keidealisannya saya tidak mau pertanyakan soal keidealisannya, tapi saya mau lihat mungkin yang teman-teman gerakan hari ini coba bangun itu mitra kritis mungkin untuk pemerintah. Nah, apakah hari ini KNPI ditanggung oleh Pemko? Tidak, Bang. KNPI tidak ada diakomodir oleh Pemko. Kita hanya sebagai terdaftar di Kesbangpol bahwa keberadaan KNPI Pematang Siantar dipimpin oleh Henry Hutapea. Namun apakah ditanggung di APBD? Tidak. Itu juga tidak menyurutkan semangat pemuda khususnya di KNPI untuk bergerak. Buktinya sampai hari ini kita masih eksis buat gerakan sosial, buat gerak-gerakan pemuda dan yang lainnya. Itu mungkin, Bang. Ya, tadi kita bilang ini soal APBD. Kita menyadari juga mungkin sama-sama mengetahui bagaimana soal income juga kas daerah kita, yang artinya dalam guliran atau akomodir anggaran pendapatan. Nah, kalau semua harus ditampung di pemerintahan kita, mungkin itu juga menjadi penyebab turunnya spirit pemuda. Sebab apa? Sekarang ini kan banyak wadah-wadah, banyak wadah-wadah. Tadi sudah disampaikan oleh Bung Rado dan Bung Jainul. Nah, ketika satu sisi KNPI aja diakomodir, terus wadah-wadah pemuda lain tidak, ini kan menimbulkan kecemburuan yang secara tidak langsung juga akan menurunkan kontribusi pemuda itu sendiri gitu. Nah, untuk menyikapi itu bagaimana kira-kira KNPI? Atau kita spesifikkan lagi, kalau boleh, apa bedanya KNPI ini kita bilang dengan OKP? Bisa dijelaskan, Bung Samuel? Kalaupun di kemudian hari KNPI, contohnya ini kan sudah dekat PInduk, contohnya ditanggung di PInduk KNPI, ya tentu juga ada pos-pos yang harus kita isi untuk ke situ. Kenapa demikian? KNPI ini sebagai induk organisasi kan membawahi banyak OKP, Bang. Jadi saya ketika ditanya apakah dengan APBD akan menyemangati pemuda, itu juga enggak spesifik. Saya sampaikan bahwa 100% ketika ditampung di APBD, gerakan-gerakan pemuda dan OKP lainnya akan berjalan, enggak juga. Nah, apakah dengan tidak ditanggung saja tidak menyurutkan semangat pemuda, apalagi ketika ditanggung? Nah, mungkin untuk ke depan pemerintah daerah juga harus memikirkan lah. Jadi kan, Bang, untuk proses dalam pengurusan untuk mendapatkan APBD itu juga kan tidak mudah, ada verifikasinya, banyak hal yang harus diverifikasi, SK Kemenkumham dan yang lainnya. Nah, apakah Kesbangpol menampung itu semua hari ini? Kita tidak pernah tahu seberapa banyak sebenarnya OKP yang ada di Pematang Siantar ini. Baik, kita ke Bung Rado lagi nih. Bung Rado tadi sudah hampir dapat nih titiknya antara APBD dengan spirit pemuda yang kurang. Menurut Bung Rado dari pengalaman berpemuda, kita bilang berpemuda dalam tanda petik, soal APBD dengan turunnya spirit pemuda saat ini, itu bagaimana kira-kira? Apakah memang KNP ini menjadi motor untuk wadah-wadah lain, atau KNPI tetap menunggu siapa sih yang membutuhkan aku? Nah, ini kesini kayaknya arahnya, karena banyak-banyaknya wadah pemuda. Tadi KNPI bilang kami nggak belum tentu berharap APBD, oke, gitu kan. Tapi dengan adanya wadah-wadah lain, ketika KNPI ditampung, ini kan mempunyai bias juga. Menurut Bung Rado gimana kira-kira? Saya kan sebenarnya nggak berani mencampuri hubungan antara KNPI dengan pemerintah, karena saya bukan di wadah situ. Tapi harus kita pahami KNPI itu bukan hanya milik KNPI, tapi milik semua pemuda. Ini
Jadi sebenarnya memang semua bisa bicara tentang KNPI, walaupun dia tidak bergabung di KNPI. Tapi kadang pemahaman kawan-kawan yang mungkin belum final untuk di sini sehingga bisa salah tafsir. Pemerintah itu wajib memberikan perhatian kepada pemuda. Itu dibuktikan mungkin dengan dia memberikan semacam energi melalui APBD-nya. Apalagi temannya pemerintah itu dalam merangkul pemuda itu adalah KNPI. KNPI, karena KNPI ini adalah organisasi yang merangkul semua organisasi atau OKP yang ada kita khususkan di Kota Pematang Siantar. Sehingga pemerintah tidak ada alasan untuk tidak bergandengan tangan dengan KNPI. Ini sebenarnya terkait niat oleh pemerintah, apakah dia punya perhatian kepada pemuda atau tidak. Yang pertama. Yang kedua, KNPI pun ataupun OKP atau organisasi-organisasi kepemudaan jangan juga menjadi genit, jangan jadi manja menunggu bantuan dari pemerintah, tetap berkreasi. Sehingga kalaupun keadaannya kurang baik saat ini itu mungkin kesalahan kami, maka kami juga harus evaluasi apa yang harus kita buat ke depan, masuk ke edukasinya, turun ke mahasiswa lagi, robah. Jadi mahasiswa juga kita ajarkan jangan hanya mengkritik, tapi dia harus menciptakan kreativitas dari kritiknya itu. Dia harus menemukan kesalahan-kesalahan dan memperbaikinya sendiri, tidak memaksa harus pemerintah untuk memperbaikinya. Itu harapan kita memang ke depan, supaya gerakan ini hidup. Sehingga apa yang disampaikan Bang Jainul, bahwa kita bisa berkarya tanpa harus. Apalagi perintah oleh Presiden harus revolusi mental, jadi mental pemuda itu yang harus kita rubah, revolusi. Baik, udah zamannya berarti gerakan itu sudah kita kerucutkan, itu adalah sebuah kreasi gitu ya Bung Radu ya. Jadi bergerakan itu sebenarnya saat ini sudah menjadi tuntutan adalah sebuah kreasi. Artinya pemuda bertanya, pemuda harus menjawab, harus seperti itu. Sampai kita tahan dulu, kembali Bung Jainul. Tadi sudah ada juga beberapa ini, kreasi itu sekarang adalah bentuk bergerakan. Kira-kira untuk mengakomodirnya ini sebagai aspirasi ke pihak pemerintahan, mungkin Bung Jainul bisa mengemasnya agar menjadi suatu acuan dan panduan, bahwa tadi kan sudah Bung Jainul bilang pemuda itu pun kurang melibatkan diri mengajak berdiskusi. Coba bagaimana Bung Jainul kasih pandangan agar kreasi itu atau gerakan itu menjadi kreasi yang bisa mungkin terakomodir di pemerintahan, terlebih di legislatifnya gitu. Baik, kalau di Kota Pematang Siantar, kewajiban pemerintah Kota Pematang Siantar untuk melakukan, memfasilitasi pembinaan dan pengembangan kreativitas pemuda yang ada di Siantar ini. Itu pointernya. Pembinaan pengembangan sumber daya pemuda itu, ini kalau bisa prioritas di APBD. Persoalannya sejauh mana pemuda mampu memberikan masukan-masukan, keyakinan-keyakinan kepada pemerintah dalam menyusun program, baik program anggaran dan lain sebagainya, pada saat melaksanakan sebuah yang namanya rapat badan anggaran eksekutif, rapat anggaran badan legislatif, kan pemuda harus tampil, harus tahu kapan ini momentumnya, kapan itu yang tadi. Jangan tunggu momentum, tapi ambil momentum itu. Hari ini pemerintah sedang melaksanakan rapat perumusan anggaran eksekutif. Terobos dong. Pemerintah surat resmi. Kita perlu tahu. Nah, ini yang kita bilang, ambil momentum itu, ciptakan momentum itu. Nah, yang kedua, pemuda juga nggak boleh cengeng. Tadi kita udah tegaskan bahwa kewajiban pemerintah. Ketika pemerintah nggak tahu kewajibannya, ya nggak jangan cengeng. Jalan program harus jalan. Artinya apa? Tanpa dan dengan jalan.
maka muncul kreativitas yang lain. Masih banyak terobos yang lain. Bisa kok nyusun program tanpa anggaran, boleh. Kenapa bilang? Ya dikumpul aja ketua-ketua pemuda semua. Ayo bilang, pemerintah kami nggak butuh anggaran kalian sekalian. Kenapa? Ini kan momentum. Karena dalam penyusunan anggaran kalian pun tertutup, nggak pernah bilang berapa anggaran pemuda di Siantar. Contoh berapa untuk KONI, berapa kan nggak ada. Berarti pengalaman sebelumnya di budgeting anggaran APBD itu untuk nomenklatur pemuda? Sebelumnya ketika saya jadi sekretaris KNPI, setiap musrenbang KNPI dihadirkan pada perumusan program-program pemerintah Kota Pematang Siantar, mulai dari tingkat kelurahan sampai tingkat kota. Bahkan dalam perumusan anggaran untuk pemuda, KNPI dilibatkan. Terus kenapa itu hilang sekarang? Momentum kan? Momentum ya, kembali ke momentum. Momentum. Saya melihat lagi, ketika saya menganggap sekarang, makanya momentum ini juga harus dimanfaatkan KNPI. Saya menganggap sekarang bahwa pemerintah tidak lagi menganggap KNPI ini sebagai satu-satunya wadah berhimpunnya pemuda. Itu kalau saya melihat. Nah persoalannya, apakah KNPI ini mampu tetap mewujudkan bahwa inilah satu-satunya wadah pemuda, sehingga nggak ada KNPI yang lain. Kan ini yang harus sebenarnya yang dilaksanakan oleh KNPI. Nah kebetulan kalau Radu tadi dia kan agak ini, nah kebetulan ini kan mantan sekretaris KNPI, jadi saya kira kritisi-kritisi kecil nggak inilah. Berarti ini KNPI ada PR ini ya untuk merangkul pemuda ini ya. Semua wadah-wadah pemuda itu. Kalau saya boleh tegaskan, KNPI Siantar jangan tidur. Oke. Bangun. Berarti tidur nih ya. Udah bermimpi mungkin, bukan tidur lagi, udah bermimpi. Itu dia Bung Trisno. Oke. Kalau perspektif Bang Jainul selama ini KNPI tidur, itu sah-sah saja. Selaku senior, pastilah mau memperhatikan adik-adiknya di KNPI hari ini. Pun demikian, ketika kita dipertanyakan soal keterlibatan KNPI dalam penyusunan anggaran dan yang lainnya di Pemko, memang minim Bang, nggak ada untuk itu. Apakah ruang KNPI yang ditutup atau tertutup itu, saya rasa KNPI juga membuka diri untuk menjadi mitra kritis pemerintah hari ini. Kemudian menjawab pertanyaan Bang Jainul tadi, nah KNPI hari ini Bang, untuk sekelas musrembang aja kita nggak ada dilibatkan. Gitu ya. Musrembang aja kita nggak ada dilibatkan. Ini sebagai kritik juga untuk pemerintah ini. Seharusnya kan pemerintah juga melihat itu, karena kita yang terdaftar di Pemko itu melalui Kesbangpol, dan hanya KNPI Pematang Siantar yang dipimpin Henry yang ada di Siantar ini. Nah soal keterlibatannya di Pemko dan di legislatif mungkin kita yang masih kurang. Apakah kita tidak ada upaya dalam proses penyusunan anggaran, kita tidak ada susun, kita susun Bang, kita susul juga. Dan memang ada yang kita lihat seperti tumpang tindih Bang. Kalau dulu regulasinya itu, verifikasinya itu kan setelah dari Kesbangpol ke Kesra. Nah hari ini regulasi yang baru itu yang mengakomodir semua kepentingan OKP itu untuk anggaran itu, rekomendasinya itu langsung dari Dinas Pariwisata. Nah kita kemarin mentoknya di situ Bang, di Dinas Pariwisata ini. Sementara kebingungan kita, kenapa harus melaksanakan verifikasi lagi SK Kemenkumham dan yang lainnya, bukti yang lainnya seperti ADRT ketua umumnya dan segala macamnya itu kan sudah dilaksanakan oleh Kesbangpol, verifikasinya kan sudah final. Kenapa harus balik lagi ke Dinas Pariwisata dan Dinas Pariwisata yang mengakomodir? Nah, momentum Sumpah Pemuda pada 28 Oktober kemarin kan melibatkan KNPI Bang. Jadi saya juga mendengar sejarah ini Bang, cerita sebelum-sebelumnya bahwa dalam momentum Sumpah Pemuda itu yang menjadi pelaksana dalam upacara Sumpah Pemuda itu KNPI, itu adalah budayanya dulu. Ini yang sudah hilang. Nah Pemko kan dengan dalil ini hari ini KNPI hanya kebagian sebagai komandan upacara saja. Nah itu mungkin sedikit pengantar Bang. Oke. Persoalannya adalah bagaimana pemerintah menganggap KNPI ini penting. Berarti kan jawabannya apa?
Jawabannya berarti pemerintah menganggap KNP ini nggak penting. Nah, kalau kita sudah dianggap nggak penting, apa yang harus kita lakukan? Maka yang harus kita lakukan adalah tunjukkan kreativitas dari KNP itu terhadap pemerintah. Nggak usah kita ini, tunjukkan ketika ada yang kita lakukan dan ini menjadi perhatian pemerintah, dia kan pasti ingat, loh kok gitu? Kan terjadi dialog ini. Nah, bentuk kreativitas ini juga pun yang harus ditunjukkan oleh KMP, bukan mesti demo, bukan mesti nuntut, enggak dong. Baik, Bung Jainul, Bung Rado, Bung Samuel, kita rehat sebentar dengan jeda sebagai berikut ini. Namun waktu membawa langkah pada perasaan yang penuh harap, hati yang setia. Gejolak yang ada terpanah membawa hingga akhirnya di langkah semu ternyata butiran jiwa dalam labu dan denangan. Gejolak yang ada terparah membawa hingga akhirnya di langkah semu ternyata butiran jiwa dalam labu dan denangan. Goresan waktu yang ada. Dari obrolan-obrolan yang kita bahas pada saat ini, mungkin bisa kita bilang muara pengharapan itu adalah bahwa KNPI lah induk pengharapan dari pemuda melihat histori yang kita kaitkan tadi dengan sejarahnya Budi Utomo, lahirnya gerakan pemuda itu sendiri. Baik, terima kasih Bung Samuel, terima kasih Bung Rado, terima kasih Bung Jainul. Permisa sahabat Tajukso, sudah banyak obrolan yang kita bahas pada kesempatan ini di momen peringatan Hari Sumpah Pemuda yang baru-baru saja kita peringati bersama-sama 28 Oktober 2022. Semoga apa yang menjadi obrolan kita ini menjadi spirit kita bersama, terutama kita kaula muda. Di akhir sesi ini kita mendengarkan closing statement yang menjadi inspirasi. Beliau adalah tokoh pemuda yang memberi perhatian juga buat pemuda yang seharusnya bersama-sama kita saat ini. Dia bernama Mangatas Silalahi, menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Kota Pematang Siantar. Nah, apa yang menjadi closing statementnya bisa disampaikan oleh Bung Jainul. Silakan Bung Jainul. Baik, terima kasih Bung Trisno. Jadi closing statement ini tertulis beliau buat, disampaikan kepada Bung Trisno. Bunyinya, harapan saya jadilah pemuda yang tangguh, pemuda yang hebat, pemuda yang kreatif, terutama jadi pemuda yang punya iman yang teguh. Untuk mencapai hal tersebut, pemuda harus menjaga disiplin diri, menjaga tutur kata, penampilan, terutama etika sopan santun. Hal ini harus dilatih secara terus-menerus, baik melalui diklat, seminar, intens dia melakukan pertemuan-pertemuan dan dialog belajar dari Sumpah Pemuda 1928. Kala itu seluruh pemuda dari berbagai suku dapat berkumpul memproklamirkan Sumpah Pemuda, didasari semangat nasionalisme yang sangat kuat dan merasa senasib dan sepenanggungan atas persoalan-persoalan bangsa.
maka tercetuslah Sumpah Pemuda. Semangat itu sangat perlu ditiru pemuda sekarang selaku generasi penerus pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa, baik daerah maupun nasional. Oleh karena itu, pemuda harus mempersiapkan diri sendiri sedini mungkin, apalagi menghadapi era globalisasi, era digitalisasi, persaingan antara bangsa yang sangat ketat, belum lagi persaingan antara sesama anak bangsa. Maka siapa yang paling siap pasti kelak akan terpilih menjadi pemimpin masa depan. Soekarno pernah berkata, berikan kepada saya 100 pemuda, saya akan menguasai dunia. Singkatnya, semangat pemuda 1928 boleh kita tiru. Cara berpikir kita selalu beradaptasi dengan kemajuan zaman. Dan satu hal yang tidak boleh dilupakan, memiliki iman yang teguh, tidak hanya sekedar beragama, tapi belum bertuhan. Saya yakin dan percaya, siapa saja di antara kita, terutama yang hadir, apabila hal ini dijadikan pedoman, maka Pematang Siantar akan dapat melahirkan pemuda-pemuda yang tangguh, dan motornya adalah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Pematang Siantar. Selamat, sukses, dan selalu jaya KNPI. Terima kasih pemirsa sahabat Tajuk Show, dengan closing statement yang sudah dibacakan oleh Bung Jainal. Begitu jugalah akhir sesi obrolan kita pada saat ini. Semoga apa yang kita obrolkan pada saat ini, sekali lagi kami mengucapkan, biarlah itu menjadi spirit kita bersama untuk masa depan dan pengembangan kita selanjutnya. Salam pemuda. Sekian perjumpaan kita, Tajuk Show, Asoy.